Saya juga ngerti. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Ki? Masuk, Ki? Iya Pak, Jelas nggak suara? jelas Pak suaranya. Oke, ya. Baik. Jadi hari ini kita melanjutkan ya materinya. Sebelum melanjut, kita coba lihat dulu struktur materi yang sudah kita bahas ya. Jadi ya kalau saya merasa tidak maksimal dalam menggali apa materi yang tertera di sini gitu ya. Kita kan bisa deteksi bagian-bagian mana saja dari materi yang ada di kalkulus berubah banyak ya. Kalau dikaitkan dengan referensi buku Parsel ya. Contohnya ini ya. Ini ya mungkin karena kondisi kemarin itu saya hanya memberikan kalian kesempatan mempresentasikan dan satu dua soal saja, jadi tidak dibahas secara dalam gitu ya. Eh, Kemudian ini yang terakhir ya, medan vektor divergensi curl. Ini setelah UTS ternyata materinya di stop dulu gitu ya. Di stop dulu. Kenapa? Karena ini menjadi semacam pengantar gitu ya. Pengantar untuk materi fungsi bernilai vektor gitu ya, dan limit fungsi bernilai vektor. Jadi susunan di buku kalkulus ini ya, eh, di bab di bab bab berapa nih, bab 11 ya, geometri di ruang dan vektor ya. Jadi bab ini kan bicara tentang apa, konsep vektor ya. Ini konsep vektor, kan konsep vektornya di sini ya. Nah, kemudian eh, konsep vektor ini dianggap bahan ya, sebagai variabel gitu ya. Kalau Anda di dalam kalkulus itu kan mengenali apa namanya, fungsi gitu ya, mengenali fungsi itu yang dioperasikan fungsinya ya, itu adalah sesuatu yang berupa variabel gitu ya. Eh, apa, hasilnya pun juga berupa nilai ya, skalar lah kita menyebutnya. Tapi ketika kita sudah mengetahui konsep vektor gitu ya, dengan berbagai sifatnya, ini ternyata konsep ini bisa dikembangkan ke dalam konsep fungsi juga gitu ya. Konsep fungsi kan aturan ya, relasi yang mengaitkan suatu elemen di satu daerah ya, satu domain kita sebutnya dengan elemen lain yang tunggal ya, elemen tunggal di daerah hasil ya istilahnya aja gitu ya. Jadi apa, tidak memiliki teman lebih dari satu gitu ya. Kemudian konsep itu turun ya, kalau di dalam kalkulus awal itu dalam konsep limitnya dan segala macamnya gitu ya. Ada juga konsep apa namanya, turunan, integral gitu ya. Nah, ini ketika digunakan bahan tanda kutip ya, digunakan tanda kutip bahan berupa vektor, kemudian dikaitkan dengan apa, fungsi, apa yang terjadi gitu ya. Nah, di sini kita akan coba melihat ya bagaimana kalkulus berperan di sini ya. Kalkulus kan studi tentang limit gitu ya. Jadi di antara materinya adalah tentang limit ya. Berarti nanti bicara tentang fungsi, fungsi yang kita tahu kekontinuan fungsi, kita cek ya berdasarkan konsep limitnya gitu. Nah, ini pun juga sama gitu ya. Nanti ketika kita bicara fungsi bernilai vektor ya, itu bisa eh, di apa, digunakan konsep-konsep yang terkait dengan fungsi-fungsi di awal gitu ya. Nah, bab 14 itu sebetulnya secara khusus ya, itu membahas sisi vektor ya, sisi vektor dari eh, kalkulusnya gitu ya, kalkulus vektor. Jadi kalkulus yang membahas tentang vektor. Jadi dia sudah fokus ya, didefinisikan di sini medan vektor gitu ya. Sini sebagai medan vektor. Ya artinya ya udah, benda yang akan diotak-atik di sini berupa
benda yang terkait dengan vektor gitu ya di sini. Selesai. Nah, eh, di dalam kalkulus yang Anda pelajari di awal itu, kalkulus 1, 2 itu kan bicara tentang integral, turunan ya, turunan dan integral. Nah, untuk yang turunan ya mungkin lebih khusus dibahasnya di sini ya, di bagian sini gitu ya. Ada apa namanya? Peran turunan nanti di dalam geometri ruang ini dalam fungsi bernilai vektor. Tetapi kalau untuk vektor kalkulus ini nanti akan lebih banyak menemui konsep-konsep integral ya, banyak konsep integral di sini. Dan menariknya dalam materi nanti itu kita akan bicara tentang interpretasi ya, banyak interpretasi dalam kalkulus ya, yang itu bisa dikaitkan dengan kondisi kita sehari-hari gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini sifatnya adalah abstrak ya, kalkulus ini ya, tentu kita akan bermain sifat di situ ya, bermain sifat yang nantinya kita akan gunakan ya untuk menjadi satu logika tertentu ya, logika tersendiri di dalam pikiran kita ya. Jadi tetap unsur analisisnya ya, unsur analisis dalam kalkulus ini itu sebetulnya kuat ya, tapi tahapnya masih dasar gitu. Kalau analisis lebih lanjut kan itu nanti Anda akan pelajari di dalam analisis real gitu ya, analisis kompleks atau fungsi perubahan kompleks, tentunya dengan domain yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka halaman 579. Kalau yang 14 kemarin kan hanya diperkenalkan sisi apa tuh namanya? Vektornya ya, curl dan divergensi ya. Bahannya adalah vektor, nah, tapi di sini kita akan lebih khusus melihat fungsi bernilai vektornya ya. Oke, 579. Ya, di sini ya. Baik, ini bahannya ya, bahannya tapi saya coba sajikan secara ringkas saja nanti di dalam slide-nya gitu ya. Nah, saya gunakan slide saja ini. Jadi ini nanti tujuannya ya, ya dihitung dalam 2 pertemuan lah kita membahas membahas apa tentang fungsi bernilai vektor itu ya, dan bahan-bahan yang harus kita pelajari. Yang pertama tentang apa itu fungsi bernilai vektor ini ya, apa itu. Kemudian limit fungsi. Jadi ternyata dalam hal ini kita akan kembali membahas tentang konsep limit gitu ya. Dan dalam hal ini ya kita harus bisa mendefinisikan konsep limitnya itu seperti apa di dalam vektor. Ya, nah kemudian kita selesaikan masalah limit fungsinya ya. Konteksnya adalah fungsi bernilai vektor. Nah, dalam penulisannya ya fungsi bernilai vektor ini tersebut fungsi bernilai vektor ya, fungsi bernilai vektor artinya hasil dari fungsinya itu dia berupa vektor. Kalau selama ini kan kita mendefinisikan fungsi dengan diagram sederhana begini gitu ya. Nah, ini f gitu ya, atau kita tulis y sama dengan fx gitu ya. Dan ya tentu saja ketika mendefinisikan y sama dengan fx, kita harus definisikan dulu fungsinya, domainnya apa. Biasanya kan kita tulis dari real ke real gitu ya. Nah ini eh, penggambaran dalam fungsi ya. Tapi kalau fungsi bernilai vektor artinya kita harus melibatkan unsur vektor di sini ya. Artinya ada komponen-komponen yang menggambarkan besar dan arahnya gitu ya. Nah, fungsi bernilai vektor secara penulisannya ya, ini menggunakan huruf besar gitu ya. Kemudian variabel yang digunakan itu di dispesifikan biasa digunakan adalah T gitu ya sebagai variabel. Kalau kita biasa menggunakan X gitu ya, ini menggunakan variabel T. Dan karena dia fungsi bernilai vektor, ya, maka hasilnya pun dia harus berupa vektor. Ya, ketika berupa vektor dalam hal ini kan kita sudah tahu ya, vektor di sini ada arah dan juga besar gitu ya.
Nah, untuk arahnya ini kita tahu mendefinisikan arah bisa menggunakan konsep apa I, J, K yang ini bersesuaian dengan sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu Z gitu ya. Berarti kita tambahkan ya. Jadi nilai dari fungsi bernilai vektor dia berupa vektor gitu ya. F, I, ya, J ditambah K gitu ya. Nah, kemudian eh, yang membuat nilai pada komponen I itu juga ternyata berupa fungsi. Kita tulis sebagai Ft gitu ya. F kecil T ini adalah G kecil T dan ini adalah Fg apa di sini H kecil T. Gitu ya. Nah, ada huruf besar, ada huruf kecil, variabelnya sama-sama T. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Jadi kalau fungsi ya, fungsi f kecil, g kecil, dan h kecil ini adalah fungsi bernilai real, gitu ya, bernilai real, ya di sini. Jadi gampangnya gini lah, f, g, h ini adalah fungsi, ini di sini bukan di sini ya, atau gitu ya, f, g, h itu adalah fungsi yang terdefinisi di himpunan real dan hasilnya juga berupa bilangan real gitu ya. Jadi penggambaran ini itu adalah penggambaran di mana fungsi itu terdefinisi dan di mana fungsi itu memiliki daerah teman ya, kodomain gitu. Domain dan kodomain. Jadi membedakan itu. Artinya setiap kita memasukkan nilai T ke dalam F besar, maka dia akan berupa vektor yang masing-masing komponennya bergantung dari F kecil, G kecil, dan H kecil. Jadi artinya ya secara total kita memiliki empat bentuk fungsi di sini. F besarnya sebagai fungsi bernilai vektor, ya. Kemudian F kecil, G kecil, H kecilnya dia fungsi biasa gitu, ya. Nah, kadang-kadang menulisnya, nah ini sekali lagi notasi ya. Kadang-kadang kita bisa tulis dalam bentuk vektor, ya. Secara konsisten kan lambang vektornya bisa menggunakan lambang ini ya. Ft, Gt, dan Ht ya. Jadi ini semua fungsinya bergantung dari variabel T yang digunakan gitu. Ya. Ya, contohnya di sini ada ya. Nah, jadi di sini ada ilustrasi menarik gitu ya. Ilustrasi menariknya apa? Kalau fungsi bernilai real ya, hasilnya ini masih sama nih, setara gitu loh ya, antara domain dan range-nya ini ya, dari hasilnya ini. Tapi kalau fungsi bernilai vektor, setiap T kecil di sini bersesuaian dengan suatu benda tanda kutip ya yang berupa dia vektor gitu ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk kalkulusnya ya? Bentuk kalkulus vektornya, kalkulus vektor ya. Nah, ini eh, yang pertama adalah konsep limitnya ya, konsep limit. Oke, baik. Saya review dikit gitu ya. Kalau saya punya bentuk limit limit x menuju c dari fx sama dengan L. Ini artinya apa nih? Ada nggak yang bisa menyebutkan artinya? Lisan saja gitu. Boleh buka bukunya juga nggak apa-apa gitu ya. Ada nggak yang bisa menyebutkan apa arti notasi limit x menuju c ya dari fx itu sama dengan L, apa artinya?
Dita, mana Dita? Andita Bina. Andita Bina hadir. Halo, halo. Nggak ada. Oke. Gaisa ada, Gaisa. Host. Hadir, Pak. Oke, apa arti dari notasi ini? Boleh lihat buku juga nggak apa-apa, ya. Apa artinya ini? Sebentar, Pak. Nilai dari limit variabel X-nya itu sampai menuju ke arah C ya, Pak? Anda ketika menyebutkan istilah ya di dalam matematika itu harus presisi ya, harus eksak gitu loh. Jadi secara teori, secara definisi, secara penulisan, ya ini ini harus bisa disebutkan dengan baik gitu ya, harus bisa disebutkan dengan baik. Jadi apa artinya ini? Gitu ya. Oke, kalau di buku halaman berapa sih? Ini halaman berapa coba di buku? Definisi yang tadi ya, definisi ini halaman berapa? Mana yang mau dipakai gitu ya? Udah nemu belum? Saya harus buka dua buku, dua file ini. Halaman berapa? Oke, ini saya sudah temukan ya. Bentar, saya taruh dulu di sini. Supaya Anda bisa menemukan perbedaannya gitu ya. Menemukan perbedaan dari dua definisi yang eh, dimunculkan ini gitu ya. Oke. eh saya harus dulu. Nah ini ya. Jadi kalau di kalkulus Anda bicara tentang limit, definisinya ini ya. Untuk setiap epsilon lebih dari nol, ya, no matter how small ya. Jadi biasanya kita gunakan epsilon itu untuk bilangan yang kecil ya. Epsilon lebih dari nol itu bukan sejuta gitu ya. Kita ambil berapa gitu. 0,1 ya 0,05 dan segala macam ya. Terdapat delta sedemikian sehingga ini ya mutlak fx kurang L kecil epsilon provide that bla 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 gini ya. Yaitu ini. Jadi secara notasi ini ya.
eh, apa? Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta, ya, lebih dari 0 sedemikian sehingga gitu. Nah, ini biasa penulisannya ya. Penulisan pakai notasi koantor nih ya. Bentuknya ini. Itu ya. Nah, sekarang saya tanya, eh, ada notasi dalam limit itu ya, bentuknya gini ya. Nah, kalau ini saya tulis begini, apa bedanya? Sama-sama lah, deltanya lebih dari 0 gitu ya. Apa beda yang satu dan yang dua? Silakan, ada yang mau komentar? Yang kedua boleh nol. Yang kedua boleh 0. Apa maksudnya yang kedua boleh 0? Yang ke satu berarti tidak boleh 0 gitu. Oke, terus kalau boleh 0 konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Berarti X boleh sama dengan C. Oke, good. Jadi di nomor 2 X boleh sama dengan C. Tapi kalau yang nomor 1 X tidak boleh sama dengan C. Gitu ya. Nah, biasanya di dalam penggambaran limit, ilustrasi limit gitu ya, limit fungsi gitu. Ini kan kita gunakan sebutlah fungsinya gini gitu ya. Y sama dengan fx. Apa arti untuk setiap epsilon lebih dari 0? Jadi kita gunakan eh, di sini ya. Ini epsilon minus ya. L gitu. Ini gitu ya. Nah, ini epsilon. Jadi ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya gitu ya. Nah, di sini X sama dengan C gitu ya. Titik C gitu ya. Bukan X sama dengan C. Titik C ya. Titik C di sini. Titik C. Nah, kemudian kita dapatkan ini. Gitu ya. Nah, ini ada lebar nih. Ada lebar di sini nih. Ini sebutlah C tambah delta 1 gitu. Kalau yang ini C kurang delta 2 gitu ya. Nah, jadi untuk setiap epsilon terdapat delta. Delta itu kita ambil yang minimum dari delta 1, delta 2 ya. Sedemikian sehingga jadi untuk setiap epsilon Anda mau ambil epsilonnya besar, kecil atau makin mepet ke sini, kita pasti akan temukan ya suatu delta. Kenapa diambil minimumnya? Karena kalau diambil yang maksimum, misalkan delta 1 ya, ini kan delta 1 lebih besar dari delta 2. Ini kan kira-kira akan di sini gitu ya. Nah, kalau akan di sini ya, misal fungsinya gini. Ini tidak masuk di dalam pita ini. Jadi ini kan sebetulnya pita gitu ya. Ini ya anggaplah sebagai pita ini. Jadi kita itu harus mencari suatu delta yang ya bergantung epsilon sedemikian sehingga kalau X dikurang C-nya nilainya begini. Nah, X kurang C ini kan ini maknanya apa sih? X kurang C kecil delta kecil min delta ya. Atau ini artinya X kecil dari delta tambah C, X kecil, X besar dari apa C kurang delta gitu ya. Nah, ini sama-sama pita juga nih. Ini pitanya di sini nih. Itu ya. Kalau kita ambil delta dulu 1, ini pitanya kegedean gitu. Ya, pitanya kegedean. Jadinya di luar. Makanya kita harus harus cari pita lain di sini ya. Yang titik-titik yang ada di sini itu hasilnya nanti ada di dalam pita epsilon ini ya. Ya. Yang mengakibatkan nilai fx, mana nilai fx ya, jadi nilai-nilai x di sekitar ini gitu ya, di sekitar pita delta ini dikurang L. Nah, ini ya, ini yang nilai fx kurang L ini ya,
harus lebih kecil dari epsilon, ya, lebih kecil dari epsilon. Nah, tetapi dalam konsep limit kita nyatakan bahwa, ya, kita nyatakan bahwa nilai x itu tidak harus sama dengan c, gitu ya, tidak harus sama dengan c, ya. Nah, tetapi ketika kita mendefinisikan fx continue di C, artinya apa? Ya, nah ini konsep continue-nya ya. Konsep continue yang pertama, fx terdefinisi di x sama dengan C. Yang kedua, limit x menuju C dari fx ini ada. Yang ketiga, limit x menuju C dari fx ini harus sama dengan fc. Nah, ini yang namanya continue di titik, ya, di titik x sama dengan c. Jadi 3 syarat ini berarti dalam mengeceknya kita harus gunakan konsep limit, ya. Nah, kalau ini yang kita ubah sebagai L gitu ya, kita anggap sebagai L, berarti kan limit x menuju c dari fx sama dengan L, ya. Ini merupakan definisi limit yang tadi di awal gitu ya. Tapi di sini ya, di sini nih yang dipandang sebagai nilai fx-nya, ya. Menggambarkan fungsi continue itu kan gampangnya gini, ya. Jangan gini, gitu ya. Nah, kalau di x sama dengan c, ini fungsi ini dia tidak continue, ya. Nilai fc salah, gini ya. Nilai fc ada, ya. Tetapi limit x menuju c-nya, limit kiri dan limit kanan itu tidak sama dengan fc, maka dia tidak continue. Itu, ya. Nah, ini contoh. Atau fungsinya gini, putus gitu ya. Nih, ya. Limit kiri, limit kanannya ada, nilai fc-nya ada, tapi tidak sama, gitu, ya. Nah, atau ya gambarnya begini saja, ya. Limitnya ada, tapi nilai fc-nya dia tidak ada. Ini fc tidak ada, ya. Nah, kalau ini limitnya tidak ada, ya, tapi fc-nya ada, gitu ya. Kalau ini limitnya ada, fc-nya ada, tapi dia tidak sama, gitu ya. Jadi ini konteks continue di dalam suatu fungsi menggunakan konsep limit, gitu ya. Itu hal yang bisa kita ambil dari konsep limit fungsi. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Ini kan kalkulus vektor ya. Kalau tadi yang saya bahas fungsi limit fungsi ya, fungsi bernilai real. Coba dari sisi bahasanya ya. To say that limit ft sama dengan L, t menuju C means for each given, nah ini epsilon lebih dari nolnya sama, ya, ininya sama. No matter how, their corresponding, oke, ininya juga sama, masih ya. Nah, tetapi muncul lambang ini nih. Ini lambang apa nih? Garis 2 ini. Ada yang punya pendapat? Apa lambang 2 garis di situ? Kenapa harus lambang 2? Kenapa nggak begini saja? R besar T dikurang L gitu. Tahu nggak alasannya apa? Halo? Untuk menandakan jarak. Menandakan jarak. Ya. Ya, oke. Ini vektor ya. Dan ini juga vektor. Jadi F besar T, F tebal besar T, L tebal T, L tebal besar L, maaf, L tebal besar, dia juga dua-duanya vektor. Nah, jadi FT dikurang L itu vektor. Ya, kemudian ada lambang ini nih. Ya, lambang pertidaksamaan dia harus setara ya. Jadi kalau si epsilon itu dia bilangan real, ini pun juga harus berupa bilangan real gitu ya. Nah, vektor yang bisa kita ambil
sisi realnya atau sisi skalarnya, sisi bilangannya, sisi besarannya ya tak lain adalah normnya ya. Jadi bentuk ini adalah normnya ya, norm dari vektor, norm dari pengurangan vektor ini ya. Jadi sudah setara nih. Provide that gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa garisnya cuma satu sama dengan yang ini nih? Ya, karena P bilangan real, C bilangan real, delta bilangan real. Jadi ini aman gitu. Karena itu penggunaan norm itu hanya terjadi pada bagian F besar dikurang L besarnya gitu ya. Karena dia vektor gitu ya. Jadi Anda harus melihat bahwa ketika kita membahas kalkulus vektor dari sisi konsep limitnya, itu ada konsistensi ya ketika kita mendefinisikan limit fungsi di awal yang eh, apa satu variabel ya, kita bicara bilangan real ya penulisannya begini. Ini kan pakai mutlak ya, pakai mutlak semua ya, konsep mutlak. Tapi ketika diperkenalkan pada fungsi bernilai vektor, konsisten. Kita harus temukan epsilon, kita harus temukan delta. Tapi menghitung perbandingan nilai terhadap epsilonnya, ya kita harus buat si vektornya itu, pengurangan vektor ya, fungsi vektor dikurang nilai vektor itu harus dibuat real ya, dengan cara ya kita cari normnya gitu ya. Jadi ini tak lain bisa kita simpulkan bahwa ya ini setara ya, setara atau konsisten gitu ya. Jadi konsepnya masih jalan di sini gitu ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa melihat ada apa namanya, sesuatu yang menarik, yang luar biasa, wonderful gitu ya. Pokoknya wah keren lah gitu ya. Jadi limit limit di vektor dengan limit di fungsi itu oh ternyata kelakuannya sama gitu ya. Sama-sama mencari epsilon delta, sama-sama nanti mengecek gitu ya. Nah, lanjut di sini ya. Eh ya ada penjelasan lah di buku ya. Ada penjelasan di buku tambahan, Anda bisa eh, baca juga di sini. Katanya apa sih? Interpretasi bahwa norm Ft kurang L sebagai panjang vektor Ft kurang L gitu ya. Jadi yang dihitung ternyata ya kalau saya punya eh, gambar ini sebagai fungsi bernilai real gitu ya, yang kita mainkan adalah jarak titik-titiknya gitu ya. Tapi kalau fungsinya bernilai vektor seperti ini ya, ini artinya apa gitu loh. Ini yang bermain berarti kan jarak vektor gitu ya. Jarak vektor. Apa arti jarak vektor di sini ya? Jarak dua vektor tuh gimana gitu. Nah, ya seperti ini ya notasinya nih. Jadi kalau kita punya vektor, nah ketika kita punya vektor mau menghitung ininya, tak lain kita main lagi di aturan segitiga ya. Ini apa nih? Pangkalnya ya. Pangkal vektornya harus berimpit dulu gitu ya. Jadi semakin kecil ya, semakin kecil nilai vektor, nilai epsilonnya ya, semakin kecil ini ya epsilonnya gitu, misalkan sama dengan 0,1 ya Anda bayangkan ininya pun nih, jaraknya pun juga kan semakin kecil gitu. Jadi makin mepet gitu ya vektornya gitu ya. Kalau yang di kalau yang di sini kan ya intervalnya ini ya, selangnya ini ya makin lama makin kecil gitu. Jadi kalau di sini terdefinisinya di sumbu vertikal Y ya, deltanya juga menyesuaikan gitu ya. Kan delta bergantung epsilon biasanya ya. Untuk mendapatkan delta itu ya kita harus otak-atik sehingga dia bergantung epsilon. Epsilon berubah ya deltanya menyesuaikan terhadap epsilon. Nah, ini pun juga sama sebetulnya. Epsilon delta berubah ya konsekuensinya jaraknya itu jadi makin lama dia makin berimpit gitu ya vektornya. Oke, jadi ada sisi geometri yang berbeda antara fungsi satu variabel ya dalam konsep limitnya, penggambarannya dengan yang ini ya, dengan fungsi bernilai vektor penggambarnya di gambar 3 ini gitu ya. Nah, tetapi di sini ya ketika kita bicara tentang apa namanya limitnya ya, bicara tentang limit vektornya ya sekali lagi ternyata kita
apa memiliki konsistensi lain ya, memiliki konsistensi lain yang bisa kita lihat apa itu ya. Ini jadi di dalam teorema ya, di dalam teoremanya eh, sederhana ya, tetapi maknanya itu yang Anda juga harus eh, pahami gitu ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa menghitung limit fungsi bernilai vektor itu tak lain adalah menghitung masing-masing limit fungsi apa? Fungsi apa namanya? Fungsi fungsi satu variabelnya gitu loh. Ya. Kan di situ ada bahasa apa? Then f besar has limit di C if only if fg h punya limit di C bersama-sama. Nah, ini lebih berat ya. Kadang-kadang kan kita menghitung limit fungsi itu, oke di komponen I jalan F-nya ya, F kecilnya, G-nya jalan, G kecilnya ya. H, H kecilnya nggak jalan, ya sudah. Maka kita nyatakan bahwa fungsi bernilai vektor ini nggak jalan gitu, nggak ada limitnya di titik C. Berat ya, lebih berat ini karena tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau di limit fungsi satu variabel kan Anda hanya berkutat di satu fungsi itu aja dimainkan, di otak-atik dapat ya sudah selesai. Ya, jadi vektor ini dia karena melibatkan elemen lain ya, fungsi bernilai real juga gitu. Ya mau nggak mau ketiganya harus dicek. Berarti ngitungnya gimana? Kalau limit fungsi bernilai vektor, Anda harus cek tiga-tiganya. Kalau tiga dimensi tiga ya. Tapi kalau cuma dua ya berarti dua fungsi. Nah, dan ternyata dari konsep ini, teorema ini ada konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Untuk turunan ya. Untuk turunan apa namanya? Fungsi bernilai vektor. Ternyata fungsi bernilai vektor bisa diturunkan juga ya. Berarti Anda ketika belajar tentang apa turunan fungsi yang selama ini Anda otak-atik dengan susah payah itu ya, itu memiliki konsistensi ya, memiliki konsistensi di dalam konsep kalkulus vektor ini ya. Mudah-mudahan masih ingat ya bagian ini ya, bagian yang tengah tuh yang barusan saya tambahkan. Jadi kan kalau di fungsi ya f(x)c itu kan sama limit dulu pakai apa ya? H ya, H menuju 0 gitu ya. F X tambah H gitu ya, dikurang Fx gitu, per H gitu ya. Ini kalau terdefinisi nih, maka nilai apa apa namanya? Bentuk turunan fungsinya dia terdefinisi gitu ya. Maaf ini pakai X ya. Kalau diganti di satu titik berarti X-nya diganti dengan T gitu ya. Nah, ini fungsi satu variabel yang saya tulis merah. Tapi yang di sini lihat ya, delta T. Ininya juga sama, bentuknya juga sama gitu ya. Kalau di kalkulus awal kan satu tema, dua masalah satu tema gitu ya, antara percepatan sama turunan itu ya. Nah, konsekuensinya apa dengan konsep turunan? Ketika Anda mencari turunan fungsi bernilai vektor, ya sekali lagi Anda harus mencari masing-masing turunan komponen pada vektor IJK-nya. Gitu ya. Selesai. Teorinya begitu doang gitu ya. Dan ya kalau kita lihat di mana contoh soalnya ini, ya sudah. Kalau FT-nya begini ya, FT-nya ini ya, cari turunan pertama, turunan kedua, dan sudut antara turunan pertama di titik 0 dan turunan kedua di titik 0. Oke. Turunan fungsi bernilai vektor, ini masih vektor ya. Masih fungsi vektor ya, ini juga masih fungsi vektor. Dan ketika diberikan suatu nilai T, mau minum dulu.
Ya ini mohon maaf, anak saya di sebelah lagi ini ya, negara ribut-ribut dikit. Jadi dimasukkan ya turunan pertama pada fungsi bernilai vektor, hasilnya juga vektor. Nah ini unsur K-nya hilang ya. Jadi fungsi ini F besar, komponen K-nya itu dia skalar ya. Fungsinya fungsi konstan gitu loh. Ketika diturunkan habis lah ini ya. Habis nih. Tambah ya ini sebetulnya bisa kita tulis sebagai 0K gitu ya. Turunan keduanya tambah 0K juga. Jadi fungsi bernilai vektor diturunkan pertama itu seolah-olah hilang komponen K-nya tapi bisa kita tulis sebagai 0K gitu ya. Turunan kedua kita tulis juga sebagai 0K gitu ya. Kemudian ketika dimasukkan nilai T sama dengan 0, ini masih vektor ya. Jadi Anda jangan membaca ini loh, jadinya ada di bidang gitu ya. Enggak. Ya enggak di bidang ya. Eh, letak bendanya ini kan 1 I 1 J tambah 0K itu kan kalau di dimensi 3 memang bendanya ada di bidang gitu ya. Vektornya ada di bidang 1 ini X gitu ya. Ini Y, ini I, ini J, ini Z atau K, 1 I, 1 J, 0K ya berarti bendanya di sini nih. Nah, ini kalau kita tulis dalam dimensi 3 ya, 1 1 0 gitu ya. Tapi kalau dalam dimensi 2 ya ini kan sebetulnya ada di sumbu, ada di bidang X, O, Y gitu ya. Ada di bidang gitu. Ya. Jadi vektor pada bidang itu bisa kita pandang menjadi vektor di ruang tetapi komponen ke K-nya, komponen K-nya itu bernilai 0 gitu ya. Persis berada di bidang. Ya, nah turunan keduanya muncul di sini gitu ya, cos-nya seperti ini. Nah, kita punya nih konsep sudut dari dua vektor ya. Sudut dua vektor seperti ini munculnya. Ya. Nah, tapi memang pada buku ini pembahasan tentang vektor itu muncul sudutnya. Sebentar, muncul sudutnya itu ini ya, kalkulus vektor. Mana sudut ya? Sudut. Nah, ini ya. Sudutnya di teorema B ini. Ini vektornya dua variabel ya. Tuh ya. Masih di bidang ya. Vektornya di bidang gitu. Oh, nah ini. Komponennya masih dua gitu ya. Di bidang ada dua gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tetapi sebetulnya kalau di contoh 5 ini ya, figur 4 nih. Nah, figur 4 ini, contoh 5 ini kan titik ABC-nya nih. Ya, titik ABC-nya ini dia ada di ruang ya, ada di dimensi 3 ya. Jadi Anda bisa gambar nih titiknya nih, 1 min 2 3 ada gitu lah ya. Nah, dan dalam menghitungnya ya, dalam menghitung sudut yang dibentuk ya menggunakan ini juga sebetulnya cos theta. Mana itu theta? Mana itu theta di sini gambarnya nggak ada ya. Oh, tetanya yang ini ya, figur 4 tetanya ini, tapi titiknya adanya di sini gitu. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, ini sudut yang dibentuk ya Anda harus mendefinisikan dulu ya, mendefinisikan dulu vektornya ya, BA ini dan ini kan seolah-olah juga pada bidang gitu ya. Seolah-olah. Jadi artinya konsep sudut dari dua vektor itu bisa dijalankan baik di vektor bidang maupun di ruang gitu ya vektornya. Seperti itu. Jadi ketika eh, bicara perhitungan ya, perhitungan mencari ini nih, mencari sudut ya, ya ini kebetulan sudutnya
F aksen dan F double aksen, ya ini seolah-olah ada di bidang gitu ya. Tetapi ternyata kalau dalam penulisannya, ingat nih ya, dalam penulisannya Anda harus tetap memasukkan elemen ketiga yaitu 00 gitu ya. Lihat ya, di sini kan tidak ditulis ya. F aksen 0 dan F double aksen 0 itu unsur K-nya tidak ditulis. Tapi di dalam perhitungannya Anda harus tulis gitu. Jadi di sini lihat ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Hasilnya seperti ini. Ya, ini menjadi aturan, menjadi catatan bagaimana nanti Anda menyelesaikan soal-soal yang sejenis dengan ini gitu. Ya. Nah, berikutnya teorema berikutnya ya. Ini saya crop dari buku lagi itu ya. Itu tentang apa namanya? Formula turunan ya. Formula turunan di sini ya. Ternyata fungsi bernilai vektor bisa diturunkan ya. Dan karena operator lihat ya. Karena operator turunan itu dia linier. Linier tuh gimana? Ya. Jadi operator D ya. Kan Anda kalau menghitung D dari F tambah G ya, dx itu kan sama dengan dxf tambah dg gitu ya, dxg maaf, dxg. Nah ini operatornya linier gitu ya, f plus min ini. Ya kemudian satu lagi dx dari alpha f gitu ya, sama dengan alpha dari dxf gitu ya. Nah ini operator linier, modelnya seperti ini. Nah fungsinya di sini adalah fungsi bernilai real ya. Tetapi ketika dikenakan konsep operator turunan terhadap fungsi bernilai vektor, ya, ternyata masih bersifat operator linier gitu ya. Nih, turunan dari penjumlahan dua fungsi bernilai vektor, ternyata cara menghitungnya satu-satu boleh. Ini dulu turunkan, hasilnya ditambah turunan yang G. Ini juga ya, skalarnya keluar. Kemudian, nah ini, yang bagian 3, 4, 5, dan 6 ini bermain sifat vektornya. Yang ini fungsi satu variabel ya, fungsi bernilai real. Yang F-nya itu fungsi bernilai vektor. Dan ternyata cara menurunkannya, Anda ingat-ingat ya, sama seperti menurunkan FG gitu ya. Kan sama dengan F aksen G tambah FG aksen gitu ya. Polanya gitu ya, modelnya seperti itu. Jadi mirip. Nah, kemudian konsep vektor lain yang bermain apa? Karena fungsi bernilai vektor, maka operasi dot dan operasi cross ya, dia bisa didefinisikan. Dan kalau dicari turunannya masing-masing aturannya seperti ini. Kalau ini perkalian ya, Anda punya fungsi dikalikan dengan fungsi gitu ya. Fungsi vektor dikalikan fungsi vektor. Contohnya gini lah. Jadi misalkan F besar X, F besar T gitu ya. Sama dengan TI tambah T kuadrat J tambah T tambah 1K gitu ya. Nah kemudian kita definisikan T kurang 1 dari FT apa? Ya berarti T kurang 1 dari bentuk ini kan apa? T, T kuadrat, T tambah 1. Ini akan menjadi T kurang 1. Oh, saya langsung kalikan saja ya. T kuadrat kurang T, T pangkat 3 dikurang T kuadrat, T pangkat T kuadrat dikurang 1 gitu ya. Dan ini akan menjadi apa? T kuadrat kurang TI gitu. Ditambah T pangkat 3 kurang T kuadrat J. Ditambah T kuadrat kurang 1 pangkat K. Ya. Jadi perkalian fungsi ya, fungsi dikalikan dengan fungsi bernilai vektor ya, kalau secara perhitungan begini, tetapi
Nih ya, perhitungannya begini, ini kan fungsi bernilai skalar ya, fungsi bernilai real gitu ya. Ini fungsi bernilai vektor gitu ya. Ketika dikalikan itu sebetulnya mengalihkan fungsi bernilai real ke komponennya masing-masing gitu ya. Tapi kalau mau dicari turunannya secara langsung, Anda tidak perlu mengalihkan dulu komponen-komponennya gitu ya. Tapi justru dengan sifat operator linearnya ini, Anda turunkan dulu fungsi skalarnya dikalikan fungsi vektornya dikalikan fungsi bernilai realnya tadi ya, dan ditambah dengan dibalik ya, fungsi bernilai realnya diturunkan dulu baru dikalikan fungsi skalar tapi tidak diturunkan. Nah, bedanya dengan yang 4, operasi kali di sini itu diganti menjadi dot gitu ya, hasilnya dot. Kalau yang cross ya kita gunakan aturan cross dari dua fungsi dari vektor ya. Jadi ft dikali gt aksen gitu ya. Kan kita tahu kalau saya punya ft gitu ya, saya punya gt. Ini sama dengan apa? Misalkan ft gt tambah fgh k gitu ya. Ini misalkan p gitulah ya. pi tambah pqr pj ya ditambah pqr rtk ya. Nah, ini kalau ditulis komponennya kan menjadi ft gt rt gitu ya. Maaf tekuk gitu ya. Apa? P, pt pqt rt gitu ya. Nah, maka ft gitu ya cross gt ya kita gunakan yang paling gampang ini ya. Ini arah I, arah J, arah K. Ini menjadi ft fg H, ini pt pqt rt ya. Dan dengan cara yang sudah distandarisasi nanti akan didapat hasil kali f cross g-nya ya, hasil kali silangnya ya. Nah, jadi seolah-olah ya rumus yang ini di dalam fungsi bernilai real itu ya, ini masih konsisten. Kalau ini perkalian, ini dot, ini cross gitu ya. Nah, satu lagi chain rule ya, chain rule di dalam aturan rantai di dalam fungsi bernilai vektor. Jadi kalau variabelnya dia berupa fungsi lagi gitu ya kan, biasanya nih f besar t, t-nya langsung variabel gitu. Tapi kalau f besar t-nya itu dalam bentuk fungsi lagi tt ya, menurunkannya ininya dicari dulu, baru dikalikan dengan turunan yang di dalamnya. Jadi konsepnya masih konsisten ya, konsep turunannya itu. Nah, di buku Formula 4 nih ya. Jadi cara pembuktiannya Anda perhatikan dulu nih. Ya, ya sebentar dulu. Jadi pembuktiannya gimana? Anda definisikan dulu FD seperti apa gitu ya. Ini pakai indeks ya F1, F2, F3, G1, G2, G3. Kemudian F.T, F.G ya. Berarti kan didefinisikan dulu F besar dot G besar isinya apa? Ini ya. Nah, ini kan sebetulnya jadi perkalian masing-masing fungsi bernilai real gitu ya. Dikenakan terhadap operator turunan, ya bermainlah ini. Ini blok pertama, ini blok kedua, ini blok ketiga. Ya, setelah itu disusun sedemikian rupa dengan sedikit manipulasi aljabar gitu ya. Disusun ulang, maka Anda akan dapatkan susunan yang menarik seperti ini gitu. Nah, itu yang formula 4 gitu ya. Dan ternyata untuk integralnya pun juga sama ya. Integral dari fungsi bernilai vektor bentuknya seperti ini. Ya, sehingga di contoh 2 ini, kalau Anda diminta menurunkan T pangkat 3 FT, caranya bagaimana? Anda boleh
Jadi mengerjakannya, Anda bisa langsung gunakan di teorema ya, atau Anda misal masukkan nih T pangkat 3 dimasukkan ke sini jadi berapa? Jadi T pangkat 5 dan seterusnya. Setelah itu baru dicari turunnya masing-masing. Ini kan kalau T pangkat 3 kali T pangkat 2 kan T pangkat 5 ya. Kalau diturunkan kan menjadi 5 T pangkat 4 gitu ya. Jadi sama ya. Nah, eh, contoh soal yang di sini itu sebetulnya soal-soal sederhana saja untuk menggambarkan ilustrasi penggunaan teorema yang ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat soalnya misalkan ini ya. Oke, saya tanya nih sekarang secara lisan ya. Soal nomor 1 gitu. Soal nomor 1 nih ya. Siapa ya? Ananda ada nggak Ananda? Halo Ananda. Iya, Pak. Soal nomor 1 ini hasilnya apa? Tunggu, Pak. Gimana menghitung limitnya ini? Berapa nilainya? Susahnya di mana Ananda? Bingung? Iya, Pak. Berapa ini nomor 1? Jawabannya nomor 1 kan 2I min J. Oke, gampang ya, langsung. Caranya gimana? Kok bisa dapat 2I kurang J? Diturunin, Pak. Hah? Kok diturunkan? Limit T menuju 1 dari 2TI dikurang T kuadrat J. Diturunkan. Pemikirannya bisa ke sana. Bingung saya ini. Salah, Pak. Disubstitusi, Pak. Oke, good. Ya, ya enggak ini harus diluruskan dulu ya konsepnya ya. 2TI dikurang T kuadrat J. Nah, kalau secara teorema, cara menghitungnya adalah begini ya. Limit T menuju 1 dari 2T I dikurang limit T menuju 1 dari T kuadrat J. Dan ini dikurung gini ya. Ya, prosedurnya seperti ini ya. Nah, kenapa boleh disubstitusi? Alasannya adalah ini polinom. Ini juga polinom ya. Jadi kalau polinom, teorinya begini. Limit X menuju C dari Px ya, per Qx dengan syarat Qx nyata 0 gitu ya. Di X sama dengan C gitu ya. Ini bisa Anda substitusi menjadi PC per IC gitu ya. Nah, maka ini menjadi berapa? 2I dikurang J gitu ya. Satunya tidak ditulis. Prosedurnya kayak gitu ya. Jadi uraian ini itu harus Anda ada di dalam benak Anda. Proses ini harus muncul di dalam pikiran Anda. Walaupun kalau ditanya hasilnya itu ya 2I dikurang J gitu selesai. Tapi bagaimana mendapatkannya ya Anda harus bisa menceritakan sampai ini.
gitu ya. Jadi kalau belajar kalkulus, teorema-teoremanya itu juga dipakai. Ya, oke. Kalau nomor 3 nih, nomor 3 siapa ya? Andita Bina ada nggak? Nggak muncul nih. Arik, ada Arik? Ada nggak Arik? Halo? Ya Pak, halo Pak. Nomor 4, nomor 4. Nomor 3 gimana nomor 3 nih? Nomor 3 Pak. Ntar dulu. Saya crop dulu. Kurang Pak. Saya crop dulu di ininya. Di soalnya ya. Nomor 3 soalnya ini. Nah ini penyelesaiannya kalau menggunakan teorema ya. Ini gini hasilnya. Gimana caranya ini? Kita tulis sama dengan apa berarti? Ini jadi limit T-1 per T kuadrat min 1 I dikurang limit T sampai 1 T kuadrat plus 2T per dikurang 3 per T min 1 J. Itu nanti habis itu dimasukin T sama dengan satunya, Pak. Sabar ya, sabar. Jadi gini, tadi kan sudah saya tunjukkan yang nomor 1 caranya Iya, dibandingkan Pak. dulu. Nah, Maaf, ini Pak. pun juga sama. Ini pun juga sama. Oh, iya, Pak. Jadi Maaf, Pak. berarti limit T menuju 1 dari berapa? T kurang 1 per T kuadrat kurang 1. Tutup kurung dulu aja Iya. ini, I gitu Iya, ya. bisa, Pak. Dikurang Nah, ya, limit dikurang gitu, Pak. T menuju 1 dari T kuadrat tambah 2T kurang 3 per T kurang 1 ditutup dulu J. Nah, baru ini kan sebetulnya menjadi masalah iya, Pak. limit fungsi satu Bisa variabel dipasang gitu itu, ya. Pak. Dan ini jadi apa? Anda menghitungnya gimana? Ini jadi yang pertama tuh limit 1 per T min 1, Pak. T min 1 I. Kenapa ini? Karena yang di penyebutnya itu difaktorin jadinya, oh ya maaf Pak, T plus 1 Pak, bukan T min 1. Nanti kan T min 1 sama yang bawahnya T min 1 dibagi Pak, jadinya 1. Kenapa Anda memilih proses itu, cara itu? Oke, ginilah. Bayangan kalian ketika menemukan limit seperti ini, yang pertama dilakukan apa sih? Saya faktorin dulu Pak yang bawahnya. Salah. Penyebutnya. Salah. Bukan difaktorkan dulu. Salah. Apa? Yang paling pertama apa? Oh ya Pak, dicek dulu Pak. Disubstitusi dulu Iya, nilai T sama dengan 1. Karena ini kan bentuknya polinom ya. Oke, kalau Iya, Pak. disubstitusikan berapa nilainya? 0 per 0 gitu ya. Oke. Iya. 0 per 0 ini berarti harus pakai teknik. Iya, Pak. Ya, teknik untuk menyelesaikannya. Bisa pakai L'Hopital, bisa pakai manipulasi aljabar. Anda pilih apa? Saya yang pilih manipulasi aljabar, Pak. Oke, jadinya apa? Jadinya T min 1 per T kurang 1 per T min 1 dikali T plus 1, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Terus yang bentuk keduanya apa? Yang keduanya itu difaktorin jadinya T plus 1 dikali T min 3. Per T min 1. Maaf Pak, kebalik Pak. T min 1 dikali T plus 3, Pak. Nah, ya. Maaf, Pak. J gitu ya. Oke. Iya. Ini bisa kita sederhanakan bentuknya, sehingga kita hitung menjadi limit T menuju 1
1 per T tambah 1 I. ini ya, Iya, Pak. kurang nah, setelah ini dihitung ya, limitnya menuju 1, dapatnya berarti setengah gitu ya, setengah I dikurang 4C gitu ya. Jadi untuk mendapatkan jawabannya ini soal ini itu Anda tidak sekedar melihat melotot langsung, oh ini kan bla 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 dapat hasilnya sekian gitu, enggak. Jangan hasil akhirnya saja yang Anda lihat, tapi bagaimana penggunaan teorema-teorema yang ada di sini gitu ya. Teorema-teorema ini penting gitu ya untuk dipakai gitu. Yang teorema A ya khususnya ya. Jadi Anda harus benar-benar terapkan teorema ini gitu. Pak, apakah harus terus seperti itu? Ya tergantung soalnya juga ya. Kalau soalnya pilihan ganda gitu, hasil dari nomor 3 ini apa ya? Anda cari pilihannya apa. Kalau ada jawabannya setengah I kurang 4J, itu Anda silang gitu. Anda pilih gitu ya. Tapi kalau bentuknya esai ya mau nggak mau. Apalagi presentasi ya. Apalagi presentasi. Misalkan selesaikan soal ini gitu ya. Soalnya kenapa sih? Nomor 1, find the required limit or indicate that it doesn't exist gitu ya. Jadi ketika Anda menyatakan bahwa nomor 3 itu dia punya limit atau tidak, gunakan teorema. Apa teoremanya? Anda hitung satu-satu per komponennya. Komponen I ada nggak limitnya? Komponen J ada nggak limitnya? Ya Alhamdulillah 2 soal ini masih ada limitnya dua-duanya ya. Tapi bisa jadi di antara sekian soal ini ada yang tidak punya limit gitu ya. Nah nomor berapa ya? Berapa ya? Misalkan nomor 7 tuh ya. Itu ada lambang 0 plus. Artinya limitnya didekati dari kanan. Ini menghitungnya juga harus hati-hati. Gitu ya. Nah itu kira-kira gambaran ya bagaimana Anda menghitung fungsi bernilai vektor dan limit fungsi bernilai vektor gitu ya. Nah, selesai pertemuan 17-18 ya. Nah, bagaimana dengan kekontinuannya 19-20 ya? Kekontinuannya di sini mana kekontinuan? Dengan kekontinuan. Belum ya kekontinuan. Kekontinuan fungsi bernilai vektor. Di halaman berapa tuh? Kontinu fungsi bernilai vektor ada nggak? Ya, coba. Sini di mana di sini? Nah, ini ada buku Bu Yayu sama Bu Lukita ya. Oke. Jadi sekarang gini, Rizky, Iya, Pak. kan di RPS itu ada ini ya sumbernya buku ajar bab 5 dan segala macam. Coba nanti tanya di kelas sebelah ya, bukunya punya nggak gitu, dikasih nggak atau dijelaskan atau bagaimana gitu ya. Jadi ini nanti menjadi bahan pertemuan berikutnya saja gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan apa tadi kontinuan ya, kontinuan ini ya. Tapi menggunakan buku Bu Widianti Rahayu sama Bu Lukita ya. Tanya ya yang di kelas B ya, mereka punya atau enggak gitu. Karena di bagian sini tidak terdefinisi dengan detail nih. Ada enggak di sini gitu ya. Continue. Di sini enggak ada nih continue-nya. Ya. Nah, tapi sebetulnya idenya dari bab 12 ini ya. Jadi kan tadi ya, tadi saya singgung sedikit tentang kekontinuan nih ya. Kekontinuan fungsi di sini berarti 3 hal ini dipenuhi. Nah, ini kalau dikembangkan di dalam fungsi bernilai vektor ya 3 hal ini pun juga harus dipenuhi gitu ya. Idenya seperti itu aja ya. Baik, jadi untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan berikutnya Anda
eh, coba cari ya referensi baik yang di sarankan di sini ya, buku ajar gitu ya, atau referensi lain membahas tentang kekontinian fungsi bernilai vektor. Nah, polanya sama ini ya. Siapa? Rizky? Anda konstruksi apa namanya? Bentuk kelompok lagi ya. Bentuk kelompok lagi. Nih, materinya ini Rizky, 1, 2, gitu ya. 3. Kok 3? 3, 4. Nih, Rizky. Berarti jadi 4 kelompok ya, Pak? Ya, satu kelas bikin 4 kelompok. Nah, kalau ini kan subbab 11.6. Silakan pakai yang itu. Ini buku Bu Idi dan Belu kita. Kalau memang tidak dapat, ya intinya tentang ini aja gitu ya. Ya, walaupun ini sebetulnya bisa ya, ketemu di sini ada. Sebetulnya ada di sini ya, tentang fungsi turunannya ya. Dasarnya dari sini nih. Limit dan kekontinuan bab 12 lah. Coba Anda lihat-lihat nih. Bab 12 gitu. Tapi dasarnya sebetulnya dari ini ya. Dari sini nanti. Idenya dari sini gitu. Ya. Nah, kenapa saya menekankan untuk pengerjaannya begini? Supaya Anda benar-benar fondasi berpikirnya itu runtut ya. Anda ketika membaca teorema, definisi, bahkan bukti-bukti ya, idealnya itu memang Anda harus kerjakan. Contohnya ini, we prove Formula 4. Formula 4 caranya gini, selesai gitu ya. Pertanyaannya kalau nomor 1 gimana pembuktiannya? Nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6, chain rule itu bagaimana pembuktiannya? Ya, nah saya sarankan Anda mencoba di luar jam tatap muka ya, daring luring, itu untuk menurunkan secara detail gitu loh, nomor 1 gimana gitu. Jadi hal-hal sederhana di dalam kalkulus, hal-hal yang terlihat sederhana dan mungkin sudah kita katakan ya itu nanti bisalah dibegini gitu ya. Bisa jadi untuk sebagian orang itu dianggap bisa selesai gitu ya. Tapi bagi yang lain ya dalam proses belajarnya Anda harus tulis pelan-pelan, benar-benar ditulis. F-nya apa, G-nya apa, jumlahkan. Ya, nanti dapat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, dan mungkin juga kalau di kalkulus parcel ini yang dibuktikan nomor 4, mungkin sumber lain dibuktikannya nomor berapa, misalkan nomor 5 gitu. Kalau Anda dapat referensi lain gitu ya. Nah, ini gunanya mencari referensi lain kadang-kadang untuk membandingkan satu konsep yang sama, cara pendekatan, cara penguraian materinya itu bisa jadi berbeda gitu ya. Jadi jangan nambah bingung dalam kebanyakan referensi sebetulnya. Intinya sih kayak gitu. Ya, oke, berarti ini 4 ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya mau daring mau luring kita lihat nanti pekan depan. Ya paling nggak 4 materi. Ini materinya sedikit-sedikit kok, dijelaskan 15 menit juga sebetulnya udah selesai gitu ya. Tapi bukan itu, bukan sekedar itu ya. Anda kalau cuma jelaskan selesai 15 menit, tapi coba berlatih dengan soal-soal terkait ini dan bisa jadi Anda menemukan soal-soal yang menantang gitu loh. Ya. Ini konsepnya cuma kekontinian fungsi bernilai vektor gitu ya. Tapi jenis soal menantangnya sih seperti apa sih? Nah, itu sebisa mungkin coba disampaikan di kelas gitu. Turunan fungsi bernilai vektor. Kalau Anda diberikan fungsinya secara eksplisit begitu, ya, turunkan selesai gampang. Tapi kalau buktikan bla bla, nah itu kan contoh-contoh soal yang harus berpikir juga untuk menyelesaikannya gitu ya. Yang mudah-mudahan 4 materi ini yang nanti Anda diskusikan, Anda bisa memunculkan soal-soal menarik gitu ya. Bisa dari buku nggak apa-apa ya, atau dari sumber lain juga nggak bisa. Dan skalar dan gradien turunan berarah gitu. Nah ini juga bisa gitu ya. Nah nanti di materi integral garis teorema Green ya mungkin saya berikan dalam bentuk presentasi atau saya jelaskan seperti ini gitu perlahan-lahan ya. Jadi materi-materi yang terakhir ini babnya tentang kalkulus vektor ya. Ini Anda harus bisa mendapatkan apa ya, sense-nya gitu loh ya. Di ITB itu kan ada lomba MACD ya, matematik
Analysis and Geometry Day gitu ya. Soalnya itu kalkulus dan analisis gitu ya, fungsi real atau apa. Soal-soal kalkulusnya sendiri kadang-kadang ya sebetulnya bisa dikerjakan tapi menjadi susah karena kita bingung mau mengapakan ya karena itu konsepnya tidak dipegang dengan baik gitu. Ya, makanya dalam belajar khususnya materi dasar nih kalkulus KPB itu Anda harus tertib ya dalam memahami konsepnya, pondasi berpikirnya juga dibangun gitu. Dengan cara apa? Ya menyelesaikan, mengerjakan hal-hal bolong yang tidak ada di buku itu, Anda tuliskan pelan-pelan seperti itu. Sambil Anda bekerja mengerjakan soal, mulai dari yang sangat mudah seperti tadi tuh, soal nomor 1, nomor 3, sampai soal-soal yang ya Anda mungkin malah jadi tidak bisa mengerjakan gitu ya, sampai yang paling sulit untuk Anda gitu. Ya, jadi prosesnya diulang-ulang seperti itu terus ya untuk membangun fondasi berpikir dan pemahaman konsep yang baik dari materi kalkulus dan yang lainnya. Ya, oke mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan soal-soal yang terkait dengan materi yang tadi itu. Ya, materinya sedikit sekali saya berikan. Ya, tapi paling enggak Anda bisa mendapatkan pemahaman bahwa oh ternyata fungsi bernilai vektor dia memiliki konsistensi sifat yang menarik gitu ya terkait dengan turunan, limit, dan bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Ya soal-soal yang apa agak menantang gitu kan sebetulnya. Kali ini materi nomor 43 udah ini ya, beda ya. Motion ini gerakan, gerak kurvilinier ya, gerak kurvilinier. Ya mungkin di bagian sini ya. Nah, ini jenis-jenis soal yang di belakang ini bisa jadi memang perlu otak-atik khusus gitu. Ya. Oke. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.